Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu di Padepokan Eyang Suci. Hari ini kita mau ungkap tabir di suatu daerah masih di Lampung ya. Bertempatannya di Telaga Gupit Pak ya. Masih Telaga Gupit. Sini kita mau ungkap tabir, ada hal-hal mistis apa, ada mitos apa di sini, ada silsilah apa. Saya pribadi mewakili Padepokan Eyang Suci mau mengungkap tabir yang ada cerita apa aja di sini. Saya bersama warga-warga sekitar udah rembukan, udah apa ya namanya segala macam, udah ngomong-ngomongan lah. Di sini ada mistis apa, ada hal apa di sini. Dan langsung saja di sini kita masih bersama Om Topik ya. Om Topik ini masih warga sekitar, jadi dia tahu cerita-cerita hal mistis apa, mitos apa di sini. Biar lebih jelas lagi kita minta penjelasan dari beliau ini. Monggo Om Topik, bisa apa yang mau dijelasin di sini? Ya, terima kasih. Saya memang udah lama di daerah sini. Memang dulu banyak mitos ataupun cerita dari warga sekitar bahwasanya di sini dulu ada yang namanya ular. Jadi katanya pernah lihat ular di sebelah sana, dan ada sebagian yang ketika naik motor itu dimatiin kontaknya. Jadi ketika naik motor itu terus dimatiin kontaknya sehingga mati mesinnya. Ada sebagian juga orang yang ngomong bahwasanya ada seekor naga yang besar. Jadi ada naga besar. Apakah itu istilahnya benar atau tidak? Yang jelas itu yang naga itu memang mitos. Yang jelas kalau yang pernah lihat itu ular. Berarti kalau yang naga ini belum ada orang, apa udah ada orang yang melihat gitu loh? Kalau mitos-mitosnya ini belum ada ya. Kalau ular yang melalang di jalan udah ada. Tapi kalau sosok naga ini yang kata ini belum ada orang yang lihat ya, belum ada orang yang lihat kalau sosok naga. Tapi kalau soal ular-ular ini udah ada, orang-orang sekitar, warga sekitar juga udah lihat. Nah kalau pulang pasar itu ular nyata lah ya. Tapi kalau yang ini yang katanya matiin kontak itu gimana itu Pak? Itu ketika pulang pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Tiba-tiba motor mati. Motor itu mesin mati. Posisinya gitu. Pas di bawah jembatan, apa di atas jembatan? Iya, mau turun. Pas di jembatan itu ya. Berarti di sini cerita-cerita mistisnya ini ya, apa ibaratnya kayak jinnya itu nakal juga ya berarti ya. Jadi itu penjelasan dari warga-warga sekitar ya, kurang lebihnya ya seperti itu. Biar jelasnya lagi, kita akan mengungkap tabir ini yang lebih jelas lagi. Kita undang suatu pendiri Padepokan Eyang Suci yang kalau dari warga-warga sekitar mungkin udah cukup Pak ya. Ya, cukup. Kita akan undang Mas Henry dari pendiri Padepokan Eyang Suci. Monggo Mas Henry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam seduluran untuk sedulurku di mana kalian yang berada, yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kita kembali lagi bersama sedulur Padepokan Eyang Suci, ingin mengungkap suatu kegaiban yang di sini yang bersifat mistis, klinik dan lain sebagainya. Ya, tadi kurang lebihnya yang dijelaskan oleh rekannya Mas Aryo, Wakil Ketua Padepokan, dan masyarakat sekitar tentang mitos-mitos yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi bisa untuk mengedukasi masyarakat dan bisa membantu masyarakat yang merasa terganggu atau terusik di
lokasi tersebut. Ya mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Kita tidak lama-lama, kita langsung proses mediumisasi. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di tempat ini bisa kita kuak semuanya. Amin. Ya ini guys, kita langsung proses mediumisasi biar tidak perlu lama. Kita ingin mengungkap suatu cerita atau suatu mitos-mitos yang beredar di masyarakat sini, benar atau tidaknya, ya kita ungkap dengan versi Padepokan Eyang Suci. Mudah-mudahan malam ini berjalan dengan lancar. Siap toh? Siap. Oh ya, kita belum menjelaskan, ini kita mau menghadirkan sosok makhluk yang katanya tadi dijelaskan oleh raganya Mas Aryo, yaitu makhluk yang mengganggu atau yang apa ya, yang usil lah, yang mengganggu, yang suka mati-matiin kontak motor, yaitu bukan cuma sekali 2 kali lah, intinya udah sering terjadi lah, kayak kontak itu kontak normal, motor normal tiba-tiba mati gitu loh. Bukan berarti motor itu motor yang lecek atau apa, itu bukan, itu motor normal, kontak itu bisa mati sendiri. Makanya ingin kita ungkap apakah itu ada campur tangannya dengan hal gaib atau hanya ya kesalahan pengendaranya tersebut. Mohon doanya, kita hadirkan sosok makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Fatah ya Batin, ya Allah ya Fatah ya Doir. Ya Allah, hadirkanlah sosok makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, hadirkanlah sosok. Allahumma la ilaha illallah. Allah. Bismillah. Allah. Jaga. Masuk yang masuk Mbak. Ya ini sosoknya udah hadir, yang selama ini mengganggu pengendara motor di sekitar, yang suka mati-matiin kunci atau kontak motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah menjawab salam saya. Ini kita Mbah dari Padepokan Eyang Suci ingin mengungkap suatu kegaiban yang ada di lokasi sini. Bisakah sampai menjelaskan? Apa yang perlu dijelaskan? Oke. Nah ini sebelum Apa kok ganggu sampean? ya ini kita mendapat laporan masyarakat bahwasanya ada sosok makhluk yang di Bukit ini mengganggu pengendara motor. Tadi ketika kita meditasi, sosok sampean lah yang kelihatan di mata batin kita. Jadi kita menghadirkan sampean. Apa benar sampean yang mematikan atau mengganggu pengendara tersebut? Iya. Lewat. Gak ada permisi. Gak ada permisi. Biar tahu. Ada setan. Berarti Mbak yang matiin beneran. Berarti Mbak hanya ingin menunjukkan gitu kalau Mbak di situ harus minta dihargain lah ya. Iya. Terus alasannya apa lagi Mbak selain itu Mbak? Bocah-bocah sing nongkrong juga Hmm. gak ada sopan sama sekali. Anak-anak yang nongkrong tidak ada sopan. Terus Si nang kene iki hmm, akeh. Kerajaan juga enek. kerajaan, banyak kerajaan di sini. Terus ada apa lagi Mbak? Aku cuma suruh jaga yang jembatan. Berarti sampean
Yang Aku yang jaga, senjaga. yang jaga di jembatan itu. Aku diutus. Diutus. Berarti ini sosok makhluk yang jaga di jembatan tersebut, yang konon katanya mematikan atau mengganggu pengendara. Alasannya ya kurang lebihnya seperti itu, dia minta dihargain, bahasanya minta diajenin. Sopo wae manang kene iki. Hargai. Akeh. Aneh sing jahat, eneng sing baik. Kau ketemu yang jahat. Habis sampean kabeh. Ya tapi kan gini Mbah, namanya manusia itu nggak semua ngerti tentang dunia gaib gitu Mbah, nggak semua ngerti tentang dunia kebatinan. Nah kalau yang nggak mengerti, apakah salah juga Mbah? Tidak, apa ya? Seenggaknya harus ngerti juga. Iki untuk tempat sembarangan. Eneng kerajaan, eneng tempat dagang. Wah, akeh. Penduduknya juga akeh. Jadi di sini banyak kerajaan, banyak wilayah lah ya Mbak ya. Wilayah. Terus di sini tempat apa aja Mbak? Kan sampean udah lama di sini. Aku disuruh. Nah, kerajaan kae nang kono. Terus Tempat dagang nang kono. dagang apa Mbak? Tempat semacam dagang-dagangan. Kayak pasar gitu berarti Mbak? Ah. Berarti pasar lah ya kalau di alam nyatanya bahasanya. Terus ada cerita apa lagi yang bisa diceritakan Mbah tentang tempat Gupit ini? Dulu iki tempat iki kerajaan nang kene. Pindah nang kono. Kerajaannya dulu di dekat sini. Terus pindah ke? Pindah nang kono. Pindah. Ratu. Ratu apa Mbah? Ular. Ada kerajaan ular yang kerajaannya dekat sini terus pindah naik ke atas. Terus apa lagi Mbah? Prajurit. Sing jaga. Oke. Yang jaga Pintu banyak. masuk. Eneng juga. Berarti benar-benar kayak kerajaan gitu ya Mbak ya? Iya paham. Ya kita hadir di sini ingin silaturahmi, bukan ingin menantang atau ingin mengganggu makhluk sebangsa sampean. Intinya kita di sini ingin meluruskan cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Saya mewakili masyarakat, mohon maaf bila mana ada kesalahan selama ini, mungkin ketidaktahuan masyarakat yang awam, yang tidak mengerti tentang dunia kegaiban, mohon dimaafkan. Dan saya minta sampean jangan mengganggu lagi pengendara motor tersebut. Mau dia Asal warga kene sopan kalau aku. Yaitu, Aku diutus jaga. ya itu Mbah, nggak semua ngerti Mbah, nggak semua ngerti. Ya kalau yang ngerti nggak izin boleh lah. Warga kene wis ngerti, masih nggak sopan. Maksudnya yang ngerti juga tetap nggak sopan di sini. Ya kalau yang ngerti tentang dunia gaib mau sampean ganggu serang itu ya monggo aja sih Mbak. Maksud saya yang orang awam kayak petani, kayak orang-orang yang ke ladang, orang yang nongkrong yang nggak ngerti lah tentang hal gaib ya tolong jangan diganggu. Dulu Apa Mbak dulu Mbak? aku reti murid sampean dulu. Siapa Mbak? Muridku siapa Mbak? Sing tiba kae. Oh yang jatuh. Oh iya. Ya gimana Mbak? Terus dulu yang Tio sama Hendro yang remnya blong itu loh. Yang terjun bebas, yang dari atas ya Mbak? Udo. Yang mana Mbak? Udo. Yang mana Mbak? Bocahnya cilik. Bocah cilik mana? Oh si Rifki yang jatuh itu. Gimana Mbak? Ya Mbak? Iku
Ah, bocah kayak ngebut wae ah. nabrak wong sing jaga kae tiba bocah. Oh, yang disuruh jemput Now itu ya Ki ya? Ya. Terus? Itu sing jaga pengen minum darah. Oh, Hmm. ya ya ya. Ya ini perlu kita lurusan ya. Ya makhluk seperti ini kita nggak bisa percaya 100% karena ya kita mengkaji tentang dunia kegaiban, dunia perjinan, ya kita harus bisa memilih ucapan dia yang benar dan tidak. Ya sampean jangan mengada-ngada karena yang kita lihat itu emang asli real keteledoran atau kesalahan raganya Rifki tersebut karena dia bahasanya apa ya keteledoran lah, bahasanya lagi apa mengendarai bermain HP atau ponsel. Ya kalau sampean merasa terganggu atau merasa terusik oleh warga sini, ya kita mewakili minta maaf. Intinya jangan mengganggu lagi ya Mbak ya. Asal wong sopan. Ya ntar bakal mudah-mudahan warga sini bakal lebih ngerti lagi. Ya namanya manusia nggak semua paham Mbak tentang dunia gaib. Tolong dimengerti. Intinya kita datang di sini bila mana ada sesuatu yang negatif atau yang mengganggu masyarakat bakal kita netralkan. Apapun itu bentuknya, mau bangsa sampean, mau bangsa iblis, jin, siluman dan lain sebagainya. Tujuan kita ingin menetralkan tempat ini bila mana ada sesuatu yang negatif atau yang mengganggu. Nangkene iki positif negatif eneng. Ya, Beda wilayah. kita tidak peduli mau energi dia positif atau negatif. Yang penting tidak mengganggu masyarakat. Mau dia positif, mau dia negatif, kita tidak akan mengusiknya. Bahwa yang kita usik itu yang dia mengganggu masyarakat sekitar. Itulah yang kita usik. Boleh. Tuh. Sampean jangan mengganggu lagi ya. Sing penting sopan. Iya, kalau sopan itu pasti Mbah. Kalau orang yang ngerti pasti sopan. Ya kalau yang awam ya tolong dimaklumin lah, dimaafin karena ketidaktahuan mereka. Pokoknya mulai malam ini jangan ada berita lagi soal masalah kunci mati atau motor mati karena sampai akan berurusan dengan kita. Sombong juga sampai. Ya itu emang tugas kita Mbah. Tugas kita seperti itu untuk menetralkan atau untuk ya meluruskan hal-hal yang sifatnya mengganggu. Saya nggak ganggu. Ya sampean matiin seperti itu udah termasuk mengganggu Mbah. Udah termasuk mengganggu, itu udah sangat-sangat mengganggu lah karena yang mengalami itu juga dia merasa terganggu Mbah. Tempat ini tempat api. Bocah wedon. Tempat bikin maksiat. Ya paham Mbah, paham. Sampai letih. Ya tempat-tempat seperti ini kalau untuk hal-hal maksiat, entah itu minum-minuman atau zina atau lain sebagainya, itu ya mungkin udah bukan menjadi rahasia umum lagi Mbah. Ya intinya Tapi aku nggak terima. ya kalau yang orang seperti itu nggak masalah, sampean ganggu, sampean sakitin, mau sampean buat gancet apapun itu nggak masalah. Tapi kalau yang nggak tahu apa-apa, dia niat ke ladang, niat nyari rezeki dan lain sebagainya, sampean ganggu, itu yang saya nggak terima. Paham? Ada pesan-pesan sebelum sampean tak pulangkan ke asalnya? Wis, Wis, aku ngerti ngapa? ucapan sampean. Ngapa? Aku nggak oleh ganggu wong Yo, sing cari rezeki. nggih, Aku maksud. nggih. Tapi kalau cari rezeki nang kene dengan
hal negatif. Piye? Ya nggak apa-apa, diganggu, nggak masalah. Maksudnya yang sifatnya positif jangan diganggu, tapi kalau sifat yang negatif ya monggo. Saat dia entah di sini pacaran atau mabuk-mabukan atau hal yang lain, monggo. Sampai ganggu itu malah nggak masalah, nggak apa-apa. Saya itu malah kita izinkan seperti itu. Aku siap. Benar. Ya intinya seperti itu aja, Mbah. Ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Wis, aku paham. Udah paham? Aku Ya, ini- paham sekali ucapan sampean. Ya, intinya seperti itu aja. Bila mana sampean masih melanggar ucapan kita akan cari di mana kamu berada, kamu di mana bakal kita cari. Paham? Aku siap. Saya pegang omonganmu sampai ada laporan masyarakat, terjadi lagi gangguan-gangguan pengendara di sekitar, sampean aku cari sampai kemanapun sampean kemana lah kita cari intinya. Dah, Sampean siap. 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 Udah. Cukup sekian, begitu aja. Terima kasih sampean udah mau hadir, udah mau menjelaskan, udah mau berbagi cerita bersama kita. Ya, mudah-mudahan sampean berkati. Jagain tuh. Ya, ini kita lanjut mediumisasi atau mediator kedua, yaitu sosok ular yang konon katanya selalu menutupi atau melingkari jalan yang mengganggu masyarakat, yang menakuti masyarakat. Ntar bakal kita ungkap sosok ular itu siapa dan siapa, bakal kita kuak dengan raganya Kang Haryono. Mudah-mudahan ceritanya bisa untuk ya meluruskan atau membantu masyarakat agar tidak diganggu lagi. Dan intinya seperti itu. Kang Haryono siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dan hadirkanlah. Bismillah. Ya Allah, hadirkanlah sosok Ratu Ular. Allah. Allah. La haula. Allah. Alon Mbak, alon Mbak, alon Mbak. Alon Mbak. Tenang Mbak, tenang Mbak, tenang Mbak. Tenang Mbak. Jadi kita udah kehadiran sosok makhluk ular yang konon katanya wujud di jalan atau di astagfirullahaladzim. Ya Allah, berat banget energinya. Astagfirullah. Ya, ini kita hadir. Si tenang, Pak. Si tenang, Pak. Mbaknya serem tapi lucu loh. Makanya yang tenang, Mbak. Kita ingin mengungkap suatu kegaiban aja, tidak ingin mengganggu sampean, tidak ingin mengusik kerajaan sampean. Kita dari Padepokan yang Suci ingin mengungkap suatu kegaiban yang ada di sini. Apa benar sampean yang mengganggu di jalan? Iya, benar. Benar. Tujuannya apa, Mbah? Sampean wujud di jalan itu, Mbah? Men wong itu sopan aku lewati. Oh, biar pada yang sopannya lewat situ. Terus apalagi, Mbah, selain itu, Mbah? Sopan aku lagi iki. Ya. Hei, Ya, Mbah. Berarti sing ganggu ki ngene.
Yang tenang aja Mbah, tenang aja Mbah. Kita tidak mengganggu, tidak mengganggu atau tidak mengusik kerajaan sampean. Ya ini tadi kita ingin narik suatu ratunya, tapi yang masuk panglimanya. Ya. Ada suatu kerajaan ular, ya adalah dimensi kerajaan ular di sini yang titisannya masih dengan Ratu Blorong atau yang dinyamakan Nyi Blorong. Ini kita hadir hanya ingin meluruskan Mbah kebenaran apa-apa yang di sini. Terus ada cerita apa lagi Mbah di tempat ini Mbah selain sampean mengganggu wujud di jalan, ada cerita apa lagi Mbah? Oh, berarti cuman wujud di jalan aja Mbah? Ya, sudah nih. Di jalan aja. Iya. Terus berarti tujuan sampean berarti agar manusianya menghargai gitu Mbah. Kalau Mbah sopan anggun lewat. lebih sopan di situ. Oh, berarti selama ini banyak yang nggak sopan gitu Mbah. Ya. Ini sosok makhluk ini niatnya kita ingin menghadirkan ratunya, tapi yang diutus panglimanya ya nggak apa-apa. Ini wakil dari kerajaan ular titisan, bukan Nyi Blorong ya, titisannya Nyi Blorong. Terus ada pesan apa Mbak Ratu sampean ke Di sopo dora kita sampai mati. ngomong Dora sopan kira kuwi. rame-rame gitu? Oh, Rame-rame iki. berarti Ganggu wong istirahat ngomong gini. ganggu. Ya, bahasanya dia itu katanya ada apa rame-rame gitu, merasa terganggu. Terus ada pesan apa lagi Mbah? Pesan aku nek lewat kan bersopan. Oh, kalau lewat sini lebih sopan. Terus Mbah? Minimal ngelakson kan perapatan jalan kayak. Minimal Batan nih. di perapatan itu ngelakson kata mbaknya. Terus ada sesuatu lagi ingin sampaikan Mbah? Boleh, Pak. Itu aja. Ya. Berarti intinya sosok makhluk yang wujud yang selama ini mitos di masyarakat yang menghalangi jalan orang lewat, yaitu tujuan dia itu dia ingin menunjukkan loh dia itu di situ dan dia pengen dihargai, itu aja sih. Atau ada niat lain Mbah selain itu Mbah? Jalan sini penting bersopan terus. Oh, cuman pengen orang-orang sini lebih sopan. Ya. Iya. Ya, terima kasih informasinya. Ntar sampaikan ketuan kok ketuan keratunya sampean. Ya. Ya, ratu sampean pasti kenal aku. Salam ke yo. Ya, kalau salam ke. Salamkan ke ratunya sampean dari Pangeran Ogugeni, mau silaturahmi, ungkap takbir di sini. Karena yang kita lihat emang ratunya sampean ini masih ada urusan, masih ada ya mungkin di alamnya masih ada keperluan yang lain lah, makanya dia tidak bisa hadir, dia mewakili panglimanya ini. Terus ada yang mau ditanyain lagi tentang ular ini untuk yang lain? Pak D atau siapa? Apa Om Topik ada sesuatu yang ular yang mau ditanyain biar dia jawab kebenarannya? Ya, kalau nggak ada yang ingin disampaikan lagi ya cukup, karena ya sejatinya kita kenal sama ratunya, cuman tadi ratunya nggak hadir itu cuman bahwasannya itu dia lagi ada keperluan, makanya ngutus panglimanya ya nggak pernah tahu kegiatan kita, makanya dia agak berontak. Makanya kita juga lagi menutup diri lah, kita tidak menunjukkan sejati kita siapa, enggak, makanya dia agak berontak. Ya nggak masalah, itu untuk ya perkenalan ya Mbak ya. Iya. Ya perkenalan kita dari Padepokan yang suci ya. Ratu sampai paham kalau aku dapat salam dari Pangeran Ogugeni. Itu aja ya Mbak ya. Ya ada pesan-pesan lagi selain Sampai kira kan apa kuwi. Oh, Nang ular kecil sampai cekel ya ke Bali. kalau ada Ular yang kecil kan coba ke Bali. oh maksudnya kalau ada ular kecil jangan dibawa pulang. Ya. Terus Si anak boy makro kalau gitu kuwi.
Itu masih ada saupannya sama Nyerok Kidul. Ya. Sing kene lah Kang, sing nguasai kene kuwi. Oh. Ya. Kalau apa namanya, kalau apa ular kecil jangan diambil karena itu masih ada sangkut pautnya dengan ratu ular ya Mbak ya. Ratu ular. Terus ada lagi Mbak pesan-pesan yang disampaikan? Cukup dulu ya. Cukup itu aja. Udah cukup. Terima kasih. Sampai udah mau hadir, udah mau menjelaskan sesuatu yang di sini ya, mohon maaf kita tidak membuka jati diri kita, makanya sampean nggak kenal kita. Ya intinya salamkan aja ke ratunya sampean dari Pangeran Ogog ini. Ya Mbak? Ya. Wes, matur suwun. Balik nang asalmu. Lah. Dinetralin, Mbak. Ya ini sedikit penjelasan untuk sedulurku di mana kalian berada. Ya intinya kita ingin menjelaskan bahwa kita ngungkap takbir di Gupit ini ya ada sedikit kendala yang tidak bisa kita tayangkan, yang pada intinya ya seperti itulah versi kita seperti itu, dan versi Padepokan yang suci bila mana ada kesalahan ya mohon maaf, bila ada kekurangan terus berbeda pendapat ya tidak masalah, karena itu versi Padepokan yang suci. Masalah kebenaran yang hak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menurut pandangan kita, menurut batinia kita. Ya dari mediumisasi satu, kedua dan lain sebagainya. Itu semua ya versi makhluk sini, versi penunggu makhluk sini ya. Masalah kebenarannya ya hanya Allah lah yang maha mengetahui. Terus ya pada intinya kegiatan kita ini malam ini nggak bisa kita lanjutkan karena ada sedikit halangan atau ujian lah, kendala. Ya intinya suatu saat kita akan berkenan bolang di sini ya, bakal insya Allah kalau ini bakal balik lagi ke sini. Yang terutama ya sebelumnya ya kita udah, kalau boleh jujur ya kita udah pernah ke sini, tapi bukan berarti ke sini secara nyata. Kita pernah mediumisasi jarak jauh, yaitu yang kita tembusin penguasa Gupit sejati yaitu Nogo Angin, dan ular itu bagian dari titisannya Ibu Lorong, dan ada perkumpulan atau pasar-pasar itu ya emang benar adanya. Untuk masalah dimensi-dimensi gaib itu masih banyak, bahkan perkumpulan-perkumpulan yang lain-lainnya itu banyak. Makanya intinya kita di sini menguak semampu kita karena waktu kita terbatas, tenaga kita juga terbatas ya, mohon dimaklumin, mohon ngertiin lah karena kondisi kita ya seperti inilah apa adanya, banyak keterbatasan. Bila mana ada pertanyaan atau apa saran ya monggo di komentar-komentar di bawah, mudah-mudahan bisa untuk mengasih motivasi untuk kedepannya untuk kita. Ya udah cukup sekian itu aja. Bila mana ada kesalahan ucap, salah langkah, salah perbuatan anggota Padepokan yang suci, saya mewakili mohon maaf sebesar-besarnya. Acara ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.